Apa plus minusnya atlet Indonesia di softball Plus dibandingin minus. atlet-atlet luar? Saya 5 juta 5 tahun kemudian itu berbentuk asuransi. Itu zaman menteri olahraga siapa, presiden siapa? Kalau di waktu ada job berbarengan, pilih mana? Model, catwalk, atau sinetron? Di antara ketiga itu paling enjoy yang mana maksudnya? Semua sih sama aja sih ya. Ujung-ujungnya duit ya. Iya, udah juga. Iya sih. Tapi Ya, enggak intinya juga mana ya. angka paling gede aja, nyaman di situ. Iya, kayak waktu SEA Games, Ya. saya sebulan, 2 bulan, 2 bulan sebelum pertandingan, stop semua kegiatan di luar atlet. Aha. Padahal lagi laku-lakunya tuh 97. Lagi laku-lakunya. Sekarang juga masih lah kan, buktinya iklannya masih ada yang Rosso tayang. Alhamdulillah. Iya, jadi emang itu 97 tuh 2 bulan sebelum bertanding, berarti sama tanding tuh sekitar 2 bulan setengah ya. Itu saya stop semua kegiatan. Begitu selesai dapat medali emas, langsung baru kerja lagi besoknya. Oke. Untuk dunia atlet udah kemana aja? Mana ya? Cina, Jepang, terus mana lagi ya? Lupa ya. Saya banyakkan model sih, malah pergi ke luar negerinya. London, Amerika, terus apa lagi ya? Hong Kong tanding juga ya, model juga banyak sih. Alhamdulillah lah. Luar negeri udah banyak. Nah, untuk luar negeri sendiri, apa plus minusnya atlet Indonesia di softball dibandingin atlet-atlet luar? Kita ini perkembangannya agak stagnan ya. Jadi flat gitu. Saya waktu 96 itu saya merajai dunia softball ya dengan lemparan tercepat di Asia dan Australia dan Asia. Itu lemparan tercepat saya, ngalahin Jepang, ngalahin Australia. Wow. Nah, 2 tahun kemudian dan kita masih menjuarai kejuaraan tersebut ya. 97 saya dapat medali emas SEA Games. Nah, 2 tahun kemudian kita udah dikalahin sama Australia, sama Singapura. Mereka cepat naiknya, pembinaannya bagus. Cenderung rata kali ya kita ya. Ya, jadi naiknya nggak tinggi. Iya. Indonesia jarang, untuk dunia Indonesia kurang dikenal sebagai jagoan softball. Dulu 97 kita sempat, waktu zamannya saya dengan tim saya yang, jadi kita ada tim, kalau dibilang sekarang nama ini tim, jadi selama persobolan dari awal sampai sekarang itu baru pertama kali emas untuk Indonesia. Nah, itu kita sempat tim yang terbaik dari Indonesia. Sampai sekarang belum ada lagi sih. Penyebabnya apa ya itu ya? Satu dari timnya. Kalau saya kalau tim, saya nggak pernah bilang individu, karena kalau saya main sendiri juga nggak mungkin, karena tim itu teamwork. Ya, jadi benar. Timnya waktu itu sangat baik, mulai dari pelatih, dari manajer, pemain-pemainnya, bahkan sampai dari pembantu-pembantu yang maksudnya membantu, dari masornya, dari asisten manajernya, mereka tuh sangat solid. Nah, itu sehingga ngebentuk satu tim yang sangat baik gitu. Bukan karena angka-angka. Enggak. Kita mau
Saya waktu itu Mas SEA Games 97 dibayarnya bonus 5 juta 5 tahun kemudian. Sekarang Ya. enak jadi atlet. Jadi atlet enak kan sekarang miliaran. Saya 5 juta 5 tahun kemudian itu berbentuk asuransi. Itu zaman Menteri Olahraga siapa? Presiden siapa tuh? Gus Dur kali. Pak Harto. Apa? Zaman Pak Harto. Aduh. Udah 5 juta 5 tahun kemudian baru terima. Padahal udah mau mengangkat nama Indonesia. Tapi emang ya keadaannya kayak gitu, bukannya kita nggak bisa menyalahin keadaan. Mentorannya zaman itu Abdul Ghafur kali ya? Ya. Benar. Kita nggak bisa nyalahin beliau-beliau itu karena emang keadaannya di dunia atlet itu pada waktu itu ya masih belum seperti sekarang, banyak sponsor, banyak pendukung. Oh gitu. ya. Ya. Nah makanya saya cukup berbangga sekarang atlet-atlet sekarang mereka banyak yang mensupport, banyak yang mendukung, akhirnya ya udah alhamdulillah begitu. Iya sih. Sayang makanya kalau Indonesia sekarang anak-anak muda Indonesia sekarang tidak tidak serius di bidang olahraga itu, sayang banget. Sponsor banyak ya. Bayangin aja kemarin pulang dari Olimpiade itu pasangan itu berapa? Kalau dihitung-hitung lebih dari, kalau dihitung-hitung bonusnya aja lebih dari 20. Untuk pendukung sekarang lebih banyak sebenarnya. Pendukung banyak. Jadi support dari masyarakat, dari pihak perusahaan itu juga mereka sangat banyak sekarang. Dan alhamdulillah banyak yang mendukung untuk hal-hal seperti gini. Sekarang bulu tangkis udah di support dengan salah satu bank di Indonesia, sehingga semua kegiatan mereka alhamdulillah sudah teranggar semua. Nah, Kang Doni udah dapat atlet, dapat medali emas dan lain-lain. Ada jaminan seumur hidup nggak sih, dari hadiah seumur hidup nggak sih dari negara? Asuransi seumur hidup lah, atau apalah, dikasih pekerjaan PNS lah, apa gitu? Nah, dulu karena saya waktu masih jaya-jayanya saya, kan waktu itu masih sinetron, masih itu. Jadi waktu itu dari biasanya kalau itu ditarik untuk kerja di Kemenpora atau PNS atau perusahaan di satu daerah gitu. Nah, kalau mereka pada akhirnya tanya, gue nggak sanggup bayar lu Don, percuma katanya. Intinya, ntar lu diketawain lagi sama lu kata gitu. Emang segitu? Emang mahal banget ya? Apanya? Katanya nggak sanggup bayar, emang mahal banget, tinggi banget angkanya? Sayanya waktu kerjanya, waktu itu sinetron. Ya, alhamdulillah lah bos. lumayan lah. Untuk satu judul paling lama sinetron berapa episode? Paling panjang? Paling panjang berapa ya? Pernah ada 300 kalau nggak salah. Wow, sinetron apa tuh? Aku jarang nonton sinetron sih. 300. Tapi yang saya ingat tuh ada The Police, waktu itu saya 158 apa. Itu saya main sebagai ini di Trans TV kalau nggak salah itu. Itu ada, terus ada juga di itu, nah itu yang 300 tapi emang ya 300 sekian kok. 300 dengan satu episodenya 100 juta, 3M loh. Nggak ada lah. Nggak mungkin. Artis sekarang pun, yang zaman sekarang pun nggak ada 100 juta. Paling puluhan ya? Masih puluhan lah. Yang sehebat artis yang namanya lagi hebat-hebat sekarang pun nggak sampai ratusan juta. Kalau layar lebar, ya percaya. Iya sih, benar-benar. Ya kalau sekedar dia mempromosikan dirinya, dia dibayar angka tertinggi, terserah dia pasang angka, sebutin berapa. Tapi kenyataannya nggak mungkin dibayar ratusan juta. Nggak ada yang bisa, nggak ada yang sanggup. Karena kan stripping. Misalnya sehari 50 juta aja berapa satu bulan? Iya. Iya. Bisa bangkrut si PH-nya. Betul. Iya. Iya sih. Makanya. Terus untuk sinetron tadi pernah nemu nggak angkanya tinggi tapi nggak nyaman kerjanya?
Atau angkanya kecil, Berapa? tapi gue enjoy banget. Saya tuh kalau kerja gini, selalu fokus dan konsentrasi dan komit. Saya tuh orangnya komit. Jadi mau suasananya nggak enak, mau kayak apapun ya udah terima dan itu harus saya lakuin gitu. Saya pernah syuting di satu daerah yang setiap hari makannya dari pagi, siang, sore nasi, sayur katuk, sama telur dadar, sama ikan ikan apa ikan terbang. Di mana Kita syutingnya? seminggu di Lamalera. Oke, aha, aha. Dan paling mewah waktu itu syutingnya makan ini mie instan. Berapa lama? Minggu. Jadi syuting iklan. Ada satu daerah di Indonesia namanya Lamalera. Dia salah satu daerah di dunia yang diperbolehkan berburu ikan paus. Oke, daerah timur sana ya? Di ini NTT. Oh, oke. Nah makanya terus ya udah pada saat itu akhirnya saya kita syuting di sana selama seminggu. Jadi dari Kupang itu kita jalan nembus hutan selama 3 jam naik truk. Nah itu kan gak enak. Mungkin kalau untuk artis yang lain ya saya nggak tahu. Tapi kalau saya kalau komit ya udah saya lakuin gitu. Dan komit pun juga dengan angka yang tinggi. Ya disuruh ngapain? Enggak juga sih, standar lah. Itu udah kontrak soalnya. Terus untuk di lokasi pernah kecelakaan apa, tiba-tiba lampu mati, tiba-tiba udah ready, nggak taunya batal? Oh kalau di pedalaman gitu mah. Oh yang lucu di situ di Lamalera saya syuting. Gimana? Jadi itu kan ceritanya kita jadi gini, si Kuku Bima ini mengangkat tentang pariwisata di Indonesia. Makanya saya amat sangat mencintai Indonesia. Saya bilang, lu kalau belum ke seluruh Indonesia, kalau boleh dibilang keluar negeri percuma mau gaya-gaya keluar negeri. Indonesia jauh lebih bagus, jauh lebih indah dari dimanapun di dunia ini, saya bilang gitu kan. Nah, jadi syuting di Lamalera itu kita ceritanya kan di situ berburu ikan paus. Nah, pura-pura kan namanya iklan syuting. Oke, dayung Don, kata dayung. Jadi kita dayung gaya, udah gaya lah pokoknya. Nama juga minum energi kan, udah. Tahu-tahu dari pantai, kita udah syuting setengah jaman gitu, lagi udah ngedayung gitu. Tahu-tahu dari pantai ada teriak baleo tuh akhirnya ikan paus. Orang di sana terserah mau dibayar berapapun, begitu dengar teriakan ikan paus itu dikejar. 2 jam ngedayung ngejar ikan paus, bayangin. Ngejar ikan paus. Segede rumah, segede apa sih ikan pausnya? Yang pasti saya dianggap anaknya aja. Yang pasti saya dianggap anaknya aja. Gede ikan paus gede. Ada ya. Waktu itu yang didapat sama mereka itu kalau nggak salah sekitar panjangnya itu sekitar 8 meter, besar. 8 meter, udah yang besar. Dan mereka juga tidak membunuh betina. Jadi hanya membunuh yang jantan. Makanya kenapa PBB memberikan izin kepada mereka untuk berburu, karena mereka kasih tahu untuk apa saja yang boleh, apa yang tidak boleh. Mereka berburu itu bukan untuk dijual, bukan untuk komoditi, tapi mereka hanya untuk makanan mereka. Mereka makan paus ya? Makan ikan paus. Belum pernah ngerasain ikan paus ya? Gede, enak. Serius? Enak. Darahnya ikan paus, minyak ikan paus itu darahnya bisa obat untuk kalau luka kebakar. Belum pernah, dan nggak ada juga sih restoran jual ikan paus sih. Iya sih, karena nggak boleh emang, kan itu dilarang. Iya benar. Itu di syutingnya berburu ikan paus pakai kapal gede atau pakai perahu, pakai bot atau apa? Kapal dayung. Berburu ikan paus tidak boleh memakai kapal motor, karena ikan paus itu akan cenderung masuk ke dalam air. Jadi harus dayung. Mesinnya ya? Mereka harus dayung. Ya bayangin 2 jam ngejar,
Nah, mereka juga cerita pernah nangkep nombak ikan paus, ternyata ikan pausnya itu nggak mati langsung, nggak mati langsung, mereka dibawa ke Australia. Oke. Kan dekat Dicu- dari NTT ke Australia itu dekat. aha, aha, dicuri lah jadinya. 3 kapal dibawa ke Australia sama ikan paus tersebut. Hmm. Gila pokoknya. Tapi Ya seru itu pencurian tuh. sih sebenarnya itu. Nggak pencurian. Jadi kita lagi berburu, pausnya ada di tombak. Aha, Nah, pada saat di tombak itu, kan tombaknya nempel di paus. iya. Di, Oh. kan namanya perahu. Perahunya namanya peledang. Satu peledang itu isi 12 orang pendayung dalam satu tombak. Satu yang ahli tombaknya. Udah. Nah itu pas lagi ikan pausnya ternyata kuat, dibawa kabur sama ikan paus. Kitanya yang diculik. Iya, iya. Hahaha. Itu kalau ada ikan paus berarti kan lautnya sangat dalam tuh. Ya, Ombaknya tinggi banget nggak sih? enggak, di sana karena kepulauan mereka emang dalam, tapi mereka kan tidak di kontinen. Maksudnya kontinen itu tidak termasuk benua. Kan Hmm. kebagi dua di kita nih antara benua Asia dengan benua di Papua itu di sebelah sananya itu di sana. Nah itu kebagi dua. Nah Sulawesi, NTT dan semuanya itu dia bukan kontinen. Jadi emang situ dalam kan. Makanya kedalaman lautnya di situ bisa sampai ada yang sampai 2 kilo, 3 kilo. Oh. Hmm. Hmm. Berarti dibayar mahal ya untuk iklan itu ya, mahal banget kali ya. Wah, standar karena kan udah kontrak. Ya standarnya itu Cuman juga angkanya 3 digit kali. 3 digit itu gimana berapa tuh maksudnya nggak tahu. Cepet nope Enggak. lebih lah gitu loh. Eh, Atau lapek sekian, lapek CP tiang sekian adalah, gitu loh. CP sekian lah ya. Tapi itu selama setahun. Kalau saya syuting hanya ditambahin ongkos syuting aja. Ah. Uh-uh. Nah, tapi pengalamannya yang nggak bisa dihitung dengan nilai. Saya dengan ini minuman energi ini yang terakhir ini seluruh Indonesia sudah seluruh pariwisata di Indonesia itu saya datengin tempat yang paling bagus sekalipun mulai dari Papua, dari uh, Flores, NTT, terus Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, Jawa, oke lah Jawa udah itu semua saya datengin ke pelosok-pelosok. Hmm. Iklan untuk produk makanan ada? Produk makanan apa ya? Paling tepung pembuat makanan. Itu aja, yang lainnya Makanan jadi nggak ada ya? Makanan jadi nggak. Makanan jadi nggak. Untuk iklan paling tinggi angkanya yang Rosso tadi? Ya, sementara ya. Wah. Sementara ya, kalau ada yang lebih lagi, tapi nggak sih saya. Sekarang untuk produk Rosso, Doni Kesuma tak tergantikan berarti ya? Nggak juga. Ada banyak yang baru. Yang baru masuk juga. Kayak sekarang kan yang masuk mahal ini. Diduetkan lah mungkin dalam iklan gitu dalam satu frame. Sama mahal ini saya nggak. Oh terpisah. Beda iklan. Walaupun produknya sama. Produknya sama gitu. Karena segmennya beda. Mereka mengambil suplemen kesehatan untuk anak muda. Akhirnya sayanya kalau dibilang udah zaman baheula. Iya. Apa mikir ngomong zaman apa? Zaman baheula ya, zaman dulu soalnya. Rencana ke depan apa nih? Kalau di Kesuma masih seputaran iklan aja atau mungkin mau coba bidang yang lain? Usaha sih masih terus. Jadi ya namanya kalau saya kan palu gada. Ya. Palu gada tuh apa yang lo cari gue ada gitu. Jadi saya coba dengan karena alhamdulillah saya menguasai di beberapa bidang, dari iklan, dari sinetron, saya menguasai beberapa bidang. Akhirnya saya mulai
merambah ke kerja yang kira-kira apa yang saya bisa kerjain. Lebih ke penyediaan gitu. Enggak penyediaan sih. Eh, saya ini dikerja di dunia malam ini juga udah 18 tahun juga. Di dunia malam ini, kerja di dunia malam ini 18 tahun juga ya. Saya lebih cenderung akhirnya ada beberapa tempat yang suka saya menjadi apa ya, ingin saya jadi apa sih, memberikan nasihat atau masukan atau input. Konsultannya mereka. Konsultan ya, sama sih konsultan ngomong. Susah banget ngomong konsultan. Maksudnya ini konsultannya si bar, diskotik atau apa? Kalau di diskotiknya kan saya kerja. Nah tapi kadang-kadang di daerah ada orang, ada tamu, Don gue mau buat gini. Akhirnya saya berangkat, misalnya berangkat ke Kalimantan. Terus selama 3 hari saya lihat nih, saya datang ke beberapa tempat tersebut, beberapa tempat daerahnya, kira-kira tamunya seperti apa, sukanya seperti apa, terus lalu kita terakhir saya meeting. Lu kalau mau buat konsepnya seperti ini, terus bangunannya seperti apa, bagusnya seperti apa, isi acaranya apa aja, lagu-lagu yang harus diputar DJ-nya apa aja, lagu-lagu yang harus dinyanyikan oleh bandnya apa aja, jadi saya jabarin, saya buat, nah akhirnya saya itu, nah, ya alhamdulillah gitu. Lebih ke manajemen event lah ya. Kalau manajemen event kan event, kalau ini dia full, jadi untuk protokoler lah. Long term, iya long term. Jadi panjang. Jadi misalnya bos mau buat, gue mau buat di daerah Cirebon. Nah di Cirebon itu gue 3 hari survei nih. Beberapa klub gue datengin, terus tamunya seperti apa, mereka sukanya seperti apa, bagaimana bentuk konsep tempat duduknya mereka, mejanya mereka, itu juga saya pelajarin. Jadi. Dan tadi katanya dunia malam itu eventnya event apa dong? Panggung, hanya show, selalu show? Nah, kalau di tempat saya kerja, saya host. Jadi kalau ada event, biasanya kalau ada artis datang ke tempat saya nge-MC-in. Terus kalau ada event kayak nanti Halloween, saya nge-MC-in juga, bikin acara tersebut, saya nge-MC-in. Jadi mereka nggak usah manggil MC dari luar gitu. Untuk dunia MC, tadi katanya juga nge-MC? Atau presenter. Untuk program TV apa aja? Kenapa ya? Saya dulu tuh jadi host, terus jadi presenter, ada beberapa acara besar TV yang saya presenterin. Ada olahraga juga deh kayaknya dulu ya. Olahraga pernah. Terus kuis yang paling sering itu kuis. Karena kuis. Terus untuk acara, kalau presenter dulu acara presenter, acara 2 kali tuh di TVRI sama di waktu itu TPI masih ada dangdut. Terus karena kan saya orangnya nyablak, jadi ngomongnya sambil bercanda gitu, akhirnya dibuat ke acara dangdut. Terus kalau yang acara serius itu talk show pernah di Metro. Di Metro itu kita ngomongin healthy, kesehatan. Saya bagian yang nggak sehat nih. Enggak sih. Metro terus ya udah. Terus apa lagi ya, itu presenter. Terus kalau MC sih ya banyak sih. Siapa yang ngajak pertama jadi MC, presenter? Nah itu waktu itu bukan ngajar sih, jadi saya dicemplungin sama teman saya untuk waktu itu masih jadi model kalau nggak salah. Disuruh jadi presenter kuis. Waktu itu salah satu bank yang mensponsori program, saya harus jadi presenternya kuis. Itu nggak bisa ngomong. Saya nggak bisa ngomong. Nah, habis itu saya dicemplungin lagi sama almarhum Kang Pepen. Ya. Itu waktu itu kuis jari-jari, inget nggak? Iya. Si Pepen RCTI dulu kan? Iya, betul. Nah, itu saya mulai belajar banyak sebagai host itu ada dari dia. Makanya kalau dibilang saya itu, terus dari situ saya mulai belajar banyak lagi dari teman-teman gitu. Jadi kalau itu kan kayak Farhan, Ferdi, mereka udah lebih dulu. Saya suka ngeliatin mereka bagaimana cara mereka bawain acara, bawain mereka MC, bawain acara-acara resmi. Nah, saya tuh mau belajar.
Akhirnya saya mulai merambah juga, alhamdulillah bisa. Tapi yang luar biasanya dari atlet, terus main sinetron, iklan, presenter, MC, semuanya otodidak ya? Nggak pernah sekolah khusus? Nggak, Nggak tuh, alhamdulillah. mesti belajar nih. Saya orang yang sangat beruntung banget. Saya banyak sekali guru-guru yang orang-orang yang baik sama saya menjadi guru saya. Dan mereka sangat open sekali sama saya. Jadi mereka sangat bantu saya banget gitu. Cuman nyanyi aja enggak. Kalau nyanyi orang pada masuk rumah sakit enggak. Nah, gue lihat juga ngumpul sama Gas tuh. Ya. Kemarin di rumahnya Isda. Ulang tahun Gasnya ke-12. Udah lama gabung di Gas? Ya dari awal. Dari awal. Jadi waktu itu Meli dan teman-teman yang lain, Meli, Ira Maya, terus teman-teman yang lain itu mereka apa ya? Mereka kita bikin yuk acara yang dimana acara ini hasilnya nanti kita akan donate, kita sumbangin. Oh gitu. Terus akhirnya kita bikin satu grup namanya Gas, Gabungan Artis Seniman Sunda. Terus akhirnya waktu itu dapat pembina yang sangat mendukung kita juga, yaitu Pak Agung. Belar ya. Beliau mendukung banget kan. Ya udah bikin, akhirnya kita bikin pertama kali waktu itu di Bandung. Dan itu antusias. Artisnya nggak ada yang dibayar bos, beneran. Seluruh penampilan artis nggak ada yang dibayar. Dari mulai Kahitna, Gigi, terus Pasben, Burger Kill, terus banyak deh pokoknya artis itu banyak banget. Itu selama 1 hari full orang di gazebo, coba bayangin lapangan gazebo itu full orang semua. Sampai kita waktu itu sampai ngajuin izin, ada Burger Kill, sekarang ada Pasben, ada Burger Kill. Itu peminatnya di Bandung tuh sangat besar sekali. Jadi takutin kalau mau polisi ditakutin karena suka ribut. Itu sampai ditakutin sama bahkan waktu itu Pak Haji Roma Irama mau ikut juga, cuma nama polisi ditolak. Karena takut itu pasti ngebludaknya sampai kemana-mana kan waktu itu. Iya, fansnya lebih banyak lagi dia kan? Iya, fansnya lebih banyak lagi. Pokoknya waktu itu kita waktu pertama sangat sukses. Nah, sampai sekarang pun kita masih suka bikin acara-acara. Nah, acara-acara itu dan kita nabung ke di Gasnya itu, akhirnya kita bisa ngebantu teman-teman artis dari Sunda, atau pertama kita hanya bantu teman-teman artis dari wilayah Jawa Barat, Sunda. Tapi lama-kelamaan dengan besarnya kita sudah bisa membantu teman-teman artis lain yang bukan dari Jawa Barat, Sunda juga. Jadi itu kalau saya bilang saya sangat berkah sekali bisa bergabung dengan mereka itu. Meli, Arman, Ira, itu mereka sangat sangat konsisten dengan membantu sesama teman-teman artis. Dan sekarang ketuanya Arman Meli. Udah berapa orang anggota? Banyak, saya nggak tahu. Meli yang tahu tuh. Dan tiap bulan ngumpul? Ada mereka punya arisan, yang ibu-ibu punya arisan. Nah itu ngumpul. Kemarin baru di tempatnya Mama Ina ya arisan tuh ada. Ya, gue lihat tuh Mama Ina sama si Heidi Yunus nolak terima arisan, ditolak sama dia. Oh iya, nggak tahu tuh saya malah. Karena saya ngikutin arisan. Saya kalau event gede aja, misalnya ulang tahun, kayak kemarin ulang tahun saya datang. Terus kalau ada acara yang ngumpulan bagaimana saya datang. Biasanya kalau yang jalan sendiri, Meli sama Arman yang lebih ke sana kemari. Ada proyek apa ke depan selain yang sekarang nyiapin buat softball ya? Ada proyek apa lagi yang lain ke depan? Kalau kerjaan ada 2 proyek yang lagi saya kerjain. Insya Allah mudah-mudahan itu bisa selesai di tahun ini. Gitu. Sementara ini 2 proyek ini lumayan besar. Dan itu sinetron atau iklan? Kerjaan. Oh, bukan kerjaan. Satu mengenai
eh, berhubungan dengan pompa bensin, yang satu lagi berhubungan dengan tambang. Oke. Ini Kang Doni udah model iklan, catwalk, sinetron, presenter, atlet, yang belum apa? Kecuali nyanyi. Kan, Kecuali nyanyi, yang belum apa? Yang belum tobat tuh. Tobat. Aduh, kalau ngomong agama ngeri deh. Enggak, bukan tobat mengenai agama. Tobat sadar diri kalau saya. Udah tua, udah umur, jangan sok muda lagi, jangan maksain sok kerja melebihi batas waktu. Nah itu. Jangan begajulan lah ya. Jangan begajulan, jangan macam-macam, jangan badung. Nah itu. Tapi masih aman-aman bang. Ya masih aman lah kayaknya, walaupun ada sempat dengar ada nih semua yang bla 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 bla. Ya biasalah, namanya orang dia pasti punya plus minus. Naik turun, iya nggak apa-apa. Saya mah kalau itu mesti jadi kritik ya udah nggak apa-apa lah. Mereka mungkin orang yang mengkritik saya berarti orang yang sama saya lebih sayang sama saya daripada orang lain. Orang yang memperhatikan kita kalau dia berani kritik kita. Betul. Dia lebih memperhatikan kita kan berarti. Nah, sementara kita nggak kritik dia, berarti kita tidak perhatikan dia, kita nggak peduli dia. Nggak tahu, iya makanya. Benar, benar. Terima kasih sama mereka. Iya, kalau ya dan semua yang cerai apa biasalah, orang biasa juga banyak kok yang cerai kawin lagi itu biasalah. Iya, tapi kawin lagi, saya belum kawin. Oh, belum kawin lagi. Terus punya 3 anak jagoan, ganteng-ganteng semua tuh. Siap. Anaknya nggak bakat di bidang yang sama seperti papinya? Yang kedua di entertain. Si Gogo. Kalau kakak dia sama kakak, kalau yang si kecil masih belum kelihatan. Kalau kakak dia lebih cenderung ke orang yang fokus dengan sesuatu hal. Dia senang komputer, jadi saya arahin dia ke arah komputer, IT. Nah kalau si Gogo ini yang kedua dia mulai belajar main musik, MC, terus juga dia mengenai masalah inilah entertain juga gitu. Ada penerus berarti ya, walaupun baru kelihatan satu. Iya. Nah kalau karena saya nggak mau memaksakan kehendak saya kepada anak-anak. Saya sama istri saya itu tidak mau memaksakan kehendak. Jadi bahwa ini harus begini, kamu harus jadi dokter, kamu mesti menjadi orang pilot. Enggak. Apapun yang kamu sukai, lakuin. Karena sekarang mau jadi apapun dapat duit juga, Pak. Paling kecil usia berapa anaknya kan? 15. Si Hazel, D-Boy. Yang paling gede? 21. Itu sekarang dia lagi magang di salah satu bank. Dia di Binus. Kalau yang kedua di Al-Azhar, dia ngambil Ilkom. Pertanyaan paling penting, dari sekian banyak profesi tadi, yang paling berjasa siapa di hidupnya? Yang paling berjasa saya siapa ya? Saya yang paling berjasa ibu saya, Mami. Papi itu udah meninggal tahun 97. Sebenarnya Papi sama Mami sangat mendukung, sama seperti saya sekarang ini. Saya belajar dari Papi sama Mami. Mereka itu tidak memaksakan saya harus menjadi apa, tapi mereka lepasin aja. Pokoknya apa yang kamu senengin, kamu lakuin. Karena sesuatu yang kamu lakukan dengan serius, lakukan dengan benar, hasilnya pasti akan baik dan hasilnya nanti pasti akan menghasilkan juga, dia bilang gitu. Oke. Sekarang kalau saya orang tua tinggal Mami. Nah, Mami itu selalu setiap hari pasti nanyain bagaimana. Kalau belum dibilang anak Mami ya masih anak Mami, tapi ya doa orang tua paling mujarab sih ya. Iya sih. Dan kelihatan sih anak Maminya juga. Iya, nggak apa-apa. Walaupun usia segini masih kelihatan dari kesumaannya anak Mami deh. Walaupun usianya udah segini, anak Maminya masih kelihatan. Nggak apa-apa lah. Yang penting ada berkah dari orang tua. Ya. Ya, kalaupun anak Mami, positifnya dong diambil. Misalnya? Ya kayak atlet tadi kan punya banyak model, bisa mandiri, maksudnya gitu kan. Walaupun anak Mami, tapi bukan anak Mami yang cengeng. Oh ya.
Mhm. Dia Buktinya udah bisa dia biayain biaya tidak. sendiri sejak usia berapa? Saya tuh alhamdulillah kuliah saya nggak bayar, Kuliah malah udah biaya dibayar. sendiri. Iya, malah digaji. Saya kuliah di Hebat. Perbanas, Kuliah dapat Perbanas. beasiswa, eh, dapat beasiswa atlet. Oh, bayar ya, tapi waktu itu hanya bayar 1 juta untuk biaya pendaftaran. Udah gitu sisanya nggak pernah sampai saya lulus, nggak pernah bayar. Bahkan eh, sama mereka kalau saya tanding bawa nama mereka digaji. Ah, berarti semester dan lain-lain semuanya dari duit sendiri, cuma pendaftaran doang dari papi yang 1 juta. Iya, itu Wow. yang lain nggak pernah keluar uang juga. Ah, ini poin besar nih buat penonton nih gitu. Kenapa emang? Iya, pokoknya kalau gini, berprestasi kalau saya bilang sama anak saya, coba berprestasi mulai dari kamu kecil, sehingga pada saat dewasa kamu akan bisa menikmati hasilnya. Itulah kayak gitu. Iya sih. Aha. Berarti main softball dari usia berapa dan terima hasilnya usia berapa? Main softball usia masuk SMA, Terima hasilnya? 3 tahun kemudian udah jadi pemain nasional, udah terima hasil tuh. Wuih. Udah mulai banyak tuh. Mulai iklan, terus mulai catwalk semua itu. Jadi orang dulu taunya Doni softball. Jadi kan ada dua, Doni Gamara dan Doni Kesuma. Mereka nggak tahu Doni Kesuma, mereka taunya Doni softball. Ah, ya ya. Di model tuh, kalau kan model bahasa di desainer, ini pakai siapa? Oh, Doni softball aja, Doni softball gitu. Dibilang Doni softball. Ngomong-ngomong softball, sekarang tiap minggu ada latihan? Nah itu kan makanya minggu depan saya berangkat Singapura. Nggak, maksudnya kalau nggak ada event tetap latihan ada? Oh ada, kita setiap seminggu 2 kali itu ada istilahnya namanya slow pitch. Di Jadi Senayan? main iseng, di Senayan, main iseng tapi ya capek, olahraga serius. Tapi kalau saya kan maniak olahraga, jadi setiap hari olahraga. Keren. Banyak-banyak cerita positif yang kuliah tadi gue salut banget tuh. Kuliah biaya sendiri. Ya negatifnya juga banyak sih. Ya kan dibilang tiap orang punya positif negatif. Iya makanya. Kang Doni makasih waktunya. Siap, bos. Sukses terus, sehat terus. Amin, insya Allah. Dan besok event juga lancar, ya makin keren lagi. Iya, pokoknya buat teman-teman di seluruh Indonesia, mohon doanya, mudah-mudahan kita bisa menjadi juara ke-7 kalinya. Wow. Di kawasan Asia Pasifik. Jadi insya Allah kalau kita bisa pulang dengan juara kan lebih enak, paling enak. Oke, semoga lancar semua dan makin banyak job. Amin, insya Allah, amin. Makasih banyak. Oke, makasih, sukses ya. Ya. Assalamualaikum. Thank you, Lord. Mantap.